Pertama, kita masuk dulu di metodologi survei ya. Jadi sebelum masuk ke data, kami ingin paparkan beberapa hal penting terkait dengan metodologi survei, karena ini penting bagi teman-teman media dan publik untuk mengetahui bagaimana survei kami kerjakan, apa metodologinya dan waktu pengumpulan data, karena ini sangat penting di tengah banyaknya survei yang kemudian muncul ke publik beberapa waktu terakhir. Jadi survei kami kerjakan dengan metodologi multi-stage random sampling. Jadi ini metode yang sudah menjadi standar banyak lembaga survei di Indonesia untuk mengukur opini publik atau perilaku pemilih di Indonesia dengan menggunakan multi-stage random sampling. Jumlah responden yang kami ambil 1.200 responden ya. Jadi 1.200 responden ini adalah angka yang bagi kami sudah cukup ya. Karena pengalaman pemilu kita dari tahun 2004 sampai sekarang selalu kami menggunakan kurang lebih 1.200 responden, dan itu terbukti dalam beberapa kali pemilu selalu mampu membaca kecenderungan perilaku pemilih secara tepat. Teknik pengumpulan data kami kerjakan dengan tatap muka ya. Jadi wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Jadi ini bukan survei menggunakan telepon atau polling online, tapi kita menggunakan wawancara tatap muka ya. Jadi langsung ke pemilih yang terpilih, walaupun di pelosok desa. Kalau itu terpilih, maka surveyor kami yang kami latih akan tetap datang ke desa itu dengan metode random, kemudian melakukan wawancara terhadap responden terpilih. Dengan 1.200 responden, maka margin of error dari survei ini kurang lebih plus minus 2,9% ya. Artinya rentan toleransi kesalahannya kurang lebih di 2,9%. Nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman media maupun publik bisa membaca setiap angka elektabilitas harus dihitung dengan margin of error plus minus 2,9%. Waktu pengumpulan data di tanggal 16 sampai tanggal 26 Januari 2024. Jadi ini pasca debat cawapres yang kedua ya. Karena debat cawapres yang kedua kalau tidak salah dilaksanakan pada tanggal ya di awal Januari ya 2024. Kemudian selain survei kuantitatif, kami juga melengkapi data ini dengan analisa kualitatif ya. Dengan kita mengerjakan riset kualitatif berupa in-depth interview, kemudian FGD maupun expert judgment untuk memperkuat analisa-analisa kami terhadap temuan kuantitatif yang kami temukan dalam survei nasional kami. Unggulan Prabowo Gibran lumayan telak ya. Prabowo Gibran di angka 54,4, sementara Anies Caimin di angka 31,8%. Sementara di Pulau Jawa, nah ini yang banyak orang dari dulu ya mengatakan bahwa Jawa penting, Jawa adalah kunci, karena memang total populasi di Pulau Jawa itu mencapai 55% ya. Populasi pemilih yang ada di Pulau Jawa itu mencapai 55%. Dari 55% itu kita lihat pasangan Prabowo Gibran ini mencapai 47,4% pilihannya di Pulau Jawa, dukungannya di Pulau Jawa. Kemudian Ganjar Mahfud 23,8%, Anies Caimin di angka 20,4%. Sementara di wilayah yang lain, teritori Bali Nusra, ya Bali, NTB dan NTT, ini populasinya 6,2%. Sini juga Prabowo Gibran unggul 49,1%, namun ada Ganjar dan Mahfud 30,7%. Ya, di sini juga karena ada faktor Bali di sini yang kita kenal sebagai basis PDIP ya, basisnya salah satu basisnya Ganjar. Jadi Prabowo unggul 49,1%, namun Ganjar bisa memperoleh dukungan 30,7% dari teritori Bali Nusra. Kemudian Kalimantan, kita lihat Pulau Kalimantan ini total 6,2%, jadi gabungan semua provinsi di Pulau Kalimantan, mulai dari Kalimantan Utara sampai ke Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan ya, totalnya 6,2%. Yang memilih Prabowo Gibran 43,4%, yang memilih Anies Caimin 30%, yang memilih Ganjar Mahfud di angka 23,6%. Sementara di Pulau Sulawesi ini angkanya 7,5% basisnya. Prabowo Gibran unggul telak ya, 70,8% di semua Pulau Sulawesi, mulai dari ujung ya Sulawesi Utara sampai ke Sulawesi Selatan. Kalau kita total angkanya 7,5%. Sini Prabowo Gibran unggul telak 70,8%, disusul Ganjar Mahfud 11,8%, Anies Caimin 8,3%.
Di Maluku dan Papua ini populasinya 3,8%. Prabowo Gibran juga unggul 53,5%. Kemudian Anies Caimin 20%, Ganjar Mahfud 11,8%. Kemudian rekan-rekan media sekalian, kawan-kawan sekalian, kalau kita lihat 3 provinsi terbesar saja, ya, karena 3 provinsi terbesar ini biasanya dijadikan semacam sebuah ukuran, ya, karena ini dianggap sebagai battleground atau battlefieldnya pemilu di Indonesia, ya, baik pileg maupun pilpres. Dari 3 provinsi ini yang total populasinya kalau kita total ini kurang lebih mencapai 50%. Jawa Barat ini base-nya 17,5%. Di sini Prabowo Gibran unggul jauh, ya. Ini memang basisnya Prabowo dalam 2 kali pemilu terakhir, 2014, 2019. Prabowo selalu menang di Provinsi Jawa Barat, dan kalau kita lihat angka ini maka keunggulan ini bisa lebih telak dibanding 2 pemilu sebelumnya, ya. Karena dalam survei kita kali ini Prabowo Gibran sudah mencapai angka 54,6%. Disusul posisi kedua ada Anies Caimin di angka 28,3%. Kemudian Ganjar dan Mahfud hanya kurang lebih 9,9%. Kemudian Jawa Tengah. Nah, ini Jawa Tengah juga menarik kita lihat karena 2 kali pemilu ini selalu menjadi basisnya Pak Jokowi dan basisnya PDI Perjuangan di Jawa Tengah, ya. Namun dalam survei kita kali ini walaupun Ganjar Mahfud masih unggul, ya di angka 40,3%, namun keunggulan ini tidak setelak survei-survei sebelumnya, ya. Ini Prabowo Gibran sudah mampu mencapai 38,7% dukungannya di Jawa Tengah. Jadi hanya selisih kurang lebih 2-3% antara dukungan Prabowo Gibran dan dukungan terhadap Ganjar Mahfud di Jawa Tengah, ya. Dengan angka ini kalau kita lihat dibanding survei sebelumnya, bahkan survei kita di awal November 2023 itu masih menunjukkan bahwa Ganjar Mahfud masih unggul di atas 60% di Jawa Tengah. Namun di survei kali ini kita lihat perubahannya begitu mencolok, ya. Di Jawa Tengah ini hanya selisih 2% antara pasangan Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Anies Caimin hanya di angka 7,4%. Yang menarik juga di Jawa Timur, ini populasinya 15%, ya. Survei-survei yang kita kerjakan rata-rata di 2 bulan 3 bulan yang lalu ini menunjukkan bahwa pasangan Ganjar Mahfud maupun Prabowo Gibran ini sebetulnya selisihnya hanya 1-2% di Jawa Timur, ya. Jadi keunggulannya tidak telak, ya, salah satu baik Ganjar maupun Prabowo. Namun 15 hari menjelang hari H pemilihan kita lihat angkanya di Jawa Timur Prabowo Gibran sudah mencapai angka 57,1% di Jawa Timur, ya. Kemudian Ganjar Mahfud di angka 25,2%, sementara pasangan Anies Caimin ini di angka 12,6%. Ini kalau kita lihat posisi elektabilitas dari sisi teritori, ya. Kemudian rekan-rekan sekalian kita lihat data yang lain.